Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Leonie Octavia, NIM channel 1171341. Pada hari ini saya akan melakukan mempresentasikan dari vaksinasi atau imunisasi pada CSL online 5 pada kesempatan hari ini. Berikut adalah skenario. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Leonie yang bertugas pada puskesmas pada hari ini. Kalau boleh tahu Ibu datang ke sini kenapa? Iya dok, saya mau imunisasi anakku dok. Oh iya. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Bu Una. Adik namanya siapa? Namanya Ani. Oh iya. Ibu berapa usianya adiknya? 4 bulan dok, lahir tanggal 15 Desember 2019. Oh iya Bu, kalau boleh tahu bisa Kak lihat buku KIA-nya? Oh iya, ambilin Ki. Jadi buku KIA-nya. Oke. Ibu kalau saya lihat ini berdasarkan buku KIA-nya, usianya adik ini sekarang waktu lahir 3000 gram nih Bu. Iya dok. Oke, panjang badannya 50 cm. Iya. Dan lingkar kepalanya 33 cm. Cocok ini Bu, sesuai dengan buku KIA-nya. Iya, sesuai sama bukunya itu. Oh iya Bu, sekarang adik lagi demam tidak Bu? Tidak Ji dok. Ada keluhan lain Bu? Tidak ada dok. Oke, jadi Bu, saya lihat di buku KIA-nya, jadi ini ada tulisan imunisasi Bu. Nah, dulu adik ternyata pernah mendapatkan vaksinasi nih Bu. Iya dok. Iya, saya lihat di sini adik pernah divaksinasi hepatitis B. Iya, saya lihat pernah divaksinasi dapat hepatitis B, hepatitis B0 pada saat lahir. Terus saya lihat juga di buku KIA-nya tadi ini dapat juga vaksinasi BCG dan OPV atau untuk polio pada saat umur 1 bulan. Coba Bu, BCG dan OPV 1. Iya dok, sesuai di buku. Terus juga adik juga pernah mendapat vaksinasi DPT 1, terus HIB 1, terus juga hepatitis B2 atau biasa orang bilang pentadio. Waktu umurnya adik 2 bulan. Cocok Bu? Iya dok. Oke. Terus Bu, saya lihat di sini tadi ada yang aneh Bu. Kita tidak pergi vaksinasi nih Bu pada usia vaksinasi pada saat adik usia 3 bulan nih Bu. Iya dok. Begitu di. Oke Bu, berdasarkan tadi cross check silang sebentar, dengan buku KIA-nya adik. Untuk yang bagian imunisasi atau vaksinasi, jadi poin utamanya di sini adik tidak melakukan vaksinasi Bu di usia 3 bulan. Cocok ya Bu? Iya dok. Oke, jadi Bu, jadi sebenarnya tuh Bu, ini vaksinasi manfaatnya itu banyak sekali Bu. Jadi pertama-tama ini vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit ataupun mencegah penyakit datang ke adiknya, begitu Bu. Jadi kan di sini ada beberapa penyakit yang gampang sekali kena ke adiknya, begitu Bu. Jadi ini vaksinasi gunanya untuk minimalisir, begitu Bu, supaya penyakit tersebut itu tidak sering terjangkit di adik ataupun supaya adik itu tidak kena penyakit tersebut. Contohnya Ibu, vaksinasinya itu seperti polio, terus sudah itu ada juga penyakit seperti hepatitis, terus sudah itu juga penyakit seperti batuk dan penyakit lainnya. Jadi Bu, sebenarnya ini vaksinasi jangan pernah terlambat ataupun jangan pernah dengar kata-katanya orang ada juga itu yang
biasa bilang anti vaksin nih Bu, dia bilang haram dan teman-temannya. Insya Allah Bu, pemerintah kan juga sudah kasih ini, dan kita tahu juga ini sangat bermanfaat buat adiknya, begitu nih Bu. Nah, selanjutnya Ibu, ini nanti Bu, kan saya akan kasihkan vaksinasinya adik itu berupa pentabio 2 Bu. Jadi pentabio 2 ini terdiri atas DPT 2, HIV kedua, hepatitis B ketiga, serta OPV kedua. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Ibu tentang yang pentabio 2 ini? Tabe Dok, apa-apa itu semua? Jadi Bu, saya memperjelas supaya Ibu tidak takut akan vaksinasi yang telah diberikan untuk nanti diberikan buat adik nih. Jadi DPT itu adalah untuk mencegah difteri. Itu vaksinasi buat adik untuk mencegah difteri. Nah, ini biasa yang kayak infeksi pada hidung dan tenggorokannya adik, kan sering itu anak-anak kecil flu, batuk-batuk, begitu Bu. Nah, terus juga dia menghindari penyakit tetanus dan pertusis. Nah, selanjutnya itu ini nanti vaksinasinya saya suntikkan di bagian pahanya adik. Terus sudah itu Bu, kalau ada juga yang kedua itu saya sebutkan tadi, ada vaksinasi HIV. Nah, ini vaksinasi HIV itu untuk mencegah Haemophilus influenza Bu, dari Haemophilus influenza B, di mana nanti saya suntikkan juga di bagian pahanya adik. Terus sudah itu selanjutnya itu ada hepatitis B. Kan kita pernah dengar itu Bu, orang kena hepatitis. Nah, insya Allah kalau misalkan sudah divaksinasi ini, supaya penyakit hepatitis B-nya itu tidak tertular ke adik Bu, begitu. Terus juga ini saya kasih via suntikan nih Bu. Terus sudah itu ada yang terakhir saya kasihkan itu namanya OPV. Dimana ini OPV ini untuk ada itu biasa Bu, kita dengar penyakit polio nih Bu, yaitu yang agak-agak sering di masyarakat kita dengar. Ini saya kasih, saya teteskan nanti 2 tetes lah Bu, di bagian mulutnya adik. Jadi Bu, nanti mungkin ada setelah saya berikan ini vaksinasi, mungkin ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada itu biasa Bu, orang bilang, ih habis imunisasi kenapa demam anakku tambah sakit. Ih, bagaimana kayak ini imunisasi? Nah, enggak Bu, itu stigma yang salah di masyarakat. Sebenarnya itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu memang normal terjadi, karena kan kita masukkan seperti orang baru begitulah di dalam tubuh tak. Nah, terus tapi orang barunya ini berteman sama badannya adik, jadi kan temannya itu tadi bisa jadi membantu melindungi adik dari penyakit yang tadi Bu. Jadi jangan mendengar stigma di masyarakat begitu Bu. Memang normalnya akan terjadi demam dan juga akan mungkin agak bengkak, tapi itu akan hilang secara sendirinya Bu. Tidak apa-apa Ji, normal gitu. Oke. Jadi Bu, kira-kira nanti kan adik kan saya tadi bilang nanti kan adik itu saya suntikkan di bagian sekitaran pahanya ke bawah. Itu nanti kira-kira Bu, saya minta persetujuannya Ibu untuk bisakah saya melakukan ini imunisasi, karena kan kita harus kooperatif Bu, supaya kan ini kan nanti saya pakai jarum suntik, takutnya Ibu bilang, kenapa anakku disuntik, nggak sakit gitu kah? Nggak, insya Allah Bu, karena kan saya telah biasanya saya sudah melakukan beberapa kali juga imunisasi vaksinasi ke adik-adik juga. Kira-kira Bu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan prosedur yang akan saya lakukan selanjutnya Bu? Tidak ada Dok. Oh iya, jadi Bu, saya minta izin, boleh saya lakukan imunisasi ke adik? Iya Dok, lakukan Mi. Oke, ya Bu. Jadi selanjutnya Bu, saya akan melakukan dulu persiapan alat dan bahan, dan juga
Sambil saya cuci tangan rutin dan pakai handscoon dulu di Bu. Ya dok. Ya. Tunggu di Bu, saya pergi dulu ke situ. Ya. Baik, ini alat dan bahan untuk melakukan imunisasi dan vaksinasi. Yang pertama yaitu ada hand wrap. Yang kedua itu ada vaksinasi. Ini adalah vaksinasi dari Pentabio. Selanjutnya itu ada vaksinasi untuk OPV atau polio. Selanjutnya itu adalah Spoid 2,5 cc. Selanjutnya itu adalah alcohol swab. Selanjutnya ini adalah pipet tetes untuk meneteskan dari vaksin. Selanjutnya itu ada handscoon. Selanjutnya itu adalah safety box untuk menaruh needle dari atau bekas dari jarum suntikan, bekas imunisasi. Selanjutnya ini adalah rantai mata dari vaksinasi. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin dan memakai handscoon. Selanjutnya kita melihat kelayakan dari vialnya, yaitu vial vaccination monitor. Kita lihat di sini apakah sudah expired date atau belum. Selanjutnya kita lihat apakah sudah memasuki kriteria. Jadi untuk mengetahui apakah vaksin ini sudah masih bisa digunakan atau masuk ke kriteria ideal untuk masih bisa dipergunakan, yaitu kita melakukan dengan tes kocok. Jadi tes kocoknya ini kita ambil vaksinasi, terus juga ada kita ambil vaksin kontrol. Nah, selanjutnya kita kocok selama 10-15 menit. Lalu kita lihat dengan pergerakan perubahan dari pengendapan. Apabila misalkan dia itu sama pergerakan dari vaksin yang akan kita gunakan dengan vaksin kontrol, maka pengendapannya sama, maka kita tidak bisa gunakan vaksin tersebut karena sudah dianggap rusak. Jadi ada dua kategori yang bisa dipakai, yaitu kategori A dan B, di mana kedua vaksin yang akan saya pakai, Pentabio dan OPV ini bisa dipergunakan atau layak untuk digunakan untuk masih bisa untuk vaksinasi. Sebelumnya saya akan mendesinfeksi menggunakan alcohol swab bagian sepertiga antero lateral dari pahanya adik. Oke, jadi Bu, pertama-tama Bu bisa posisikan adik menghadap ke dadanya ibu. Ready, Dek? Oke, selanjutnya Ibu untuk bagian yang akan saya desinfeksi, yaitu bagian dari sepertiga anterolateral dari pahanya adik. Saya akan di sini Ibu, sekitar sini. Jadi Bu, untuk bagian tangan dan kakinya yang tidak terdesinfeksi, tidak saya lakukan imunisasi, Ibu bisa kepit keduanya. Dan juga untuk yang bagian yang akan saya desinfeksi, pegang kiri Bu. Oke, jadi saya akan mendesinfeksi dari bagian sepertiga lateral dari pahanya adik. Tarik ini, Dek. Jangan lupa dicoba. Oke, saya mendesinfeksi.
Oke, selanjutnya yaitu saya akan mulai mengambil dari Pentabio 2. Oke. Dengan dosis 0,5 ml. Oke. 0,5 ml. Oke, selanjutnya Ibu, jadi ini suntikan Pentabio 2. Saya mau suntikan di bagian sepertiga anterolateral atau bagian pahanya adik Ibu. Oke, jadi saya akan masukkannya dengan metode injeksi intramuskular tegak lurus. Tarik Dek. Oke, tidak melakukan aspirasi, langsung tekan dengan jempol spoitnya. Oke, setelah itu lepas. Setelah itu lepas, kita ambil kasa untuk menutup. Oke, Ibu tahan ini, dan tekan saja. Oke, selanjutnya selanjutnya ini saya akan buang di safety box. Saya buang di safety box. Oke, jadi Bu, vaksinasi yang Pentabio ini selesai. Ini secara dekat. Jadi kita menusuknya secara intramuskular. Setelah kita mengambil 0,5 ml dari vial, kita menusukkan secara intramuskular, dan pastinya tadi setelah didesinfeksi. Jadi kita cubit sepertiga bagian anterolateral atau bagian luar pahanya Dek. Lalu kita tekan. Setelah itu kita tahan dan kita ambil kasa. Selanjutnya Ibu, bisa hadapkan lagi adik ke depan. Dek. Ilah. Kayak lagi. Tahu anda mana nangis Ji. Ya, selanjutnya itu saya melakukan dari vaksinasi atau imunisasi untuk OVP atau untuk polionya. Kita ambil vaksinnya, jadi pipet tetesnya. Oke Bu, jadi Bu ini saya kasih teteskan 2 tetes di bagian mulutnya adik di sekitar lidahnya. Dek, kita pegang bagian pipinya adik secara perlahan dan halus, gentle. Oke, Dek, kita ambil dari OVP-nya. Oke, Dek. 1, 2. Oke, kita pegang OVP di depan mulut adik dengan sudut 45 derajat dan mulai meneteskan. 1, 2. Oke, jadi saya telah kasihkan 2 tetes Ibu di bagian mulutnya adik. Oke, selanjutnya ini Bu, proses dari vaksinasi atau imunisasinya adik sudah selesai. Baiklah Bu, saya akan melakukan cuci tangan rutin dan juga membereskan alat-alat ini dulu Bu. Oke. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pencatatan. Jadi Ibu, proses vaksinasinya ini sudah selesai. Saya lakukan 2 vaksinasi, yaitu OVP atau untuk polionya adik dan juga Pentabio. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pencatatan vaksinasi apa yang telah saya berikan di buku kayaknya di bagian bab vaksinasi atau imunisasi.
saya akan mencatat nama vaksinasi yang saya berikan, Pentabio 2, terus sudah itu OPP, terus sudah itu saya akan sebutkan juga waktu saya vaksinasi. Oke, setelah itu merek dagangnya. Oke, ini Bu buku KIA-nya. Saya sudah tulis vaksinasinya Adik. Selanjutnya itu saya akan melakukan cuci tangan rutin dan juga membereskan alat-alat. Jadi Bu saya akan bereskan alat-alat terlebih dahulu. Ini tidak nangis tahu Adik. Baiklah, saya akan melepas handphone saya. Oke, saya buang di safety box tadi. Lalu saya melakukan cuci tangan rutin lagi setelah melakukan penindakan. Oke Bu, setelah saya mencatat di buku KIA-nya Ibu, jadi saya sudah catat vaksinasi apa yang telah didapatkan Adik hari ini. Selanjutnya Ibu nanti ada vaksinasi lanjutannya, itu datang lagi ke puskesmas ataupun ke klinik kesehatan terdekat untuk melakukan vaksinasi, yaitu nanti itu pada tanggal 15 Mei 2020 bulan depan nih Bu. Jadi Bu, nanti yang sudah saya jelaskan tadi ada itu kayak kita nanti adiknya itu pasca imunisasi itu kejadiannya ada demam, terus juga itu ada bengkak, dan itu normal Bu, dan ini akan berlangsung secara cepat Bu. Jadi jangan khawatir Bu, kalau misalkan ada hal-hal lain yang terjadi dari Adik, bisa datang ke pusat pelayanan pusat medis atau klinik terdekat dari rumah tadi Bu. Oke. Terus juga Bu, jangan lupa bawa ini Bu, buku KIA dan juga kartu imunisasi yang ada di dalamnya sudah saya tulis tadi Bu, untuk vaksinasi adik bulan selanjutnya. Kira-kira Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dulu. Oh iya, iya deh, iya dadah. Ya. Jadi Bu, ini vaksinasinya sudah selesai. Silakan lagi nanti bulan depan datang lagi untuk vaksinasi adik selanjutnya. Iya dong. Ya Bu, jangan termakan dengan ini Bu, buku KIA-nya dan kartu imunisasinya. Jadi kita terlalu termakan dengan stigma di masyarakat Ibu tentang anti vaksin. Itu salah karena itu kan buat kesehatannya adik juga. Kan kita mau lihat adik juga nanti untuk tumbuh kembangnya bisa lancar di ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Dok. Dadah. Baiklah, demikian dari presentasi ataupun juga penanganan dari vaksinasi atau imunisasi pada CSL 5 pada hari ini. Untuk apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.